Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Sifaryadi dengan NPM 2413025008. Pada video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan proyek pemrograman dasar, yaitu pemrograman sederhana yang berjudul pencatat pengeluaran harian. Nah, pemrograman ini dibuat untuk mencatat dan memantau pengeluaran harian pada toko kue secara praktis. Nah, ini dia deskripsi dari proyek dan tujuan dari pemrograman sederhana pencatat pengeluaran harian, di mana pemrograman ini dibentuk untuk mencatat pengeluaran harian yang tujuannya itu agar pengguna itu bisa mengetahui kemana saja pengeluaran itu dikeluarkan. Jadi seperti pada toko kue itu digunakan seperti untuk membeli bahan baku atau untuk barang operasional. Kemudian di dalamnya nanti terdapat fitur-fitur yang kita dapat mencatat tanggal, jenis, serta jumlah pengeluarannya itu berapa. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan kode program atau snippet kodenya. Di sini yang pertama itu ada pengeluaran list. Pengeluaran list ini berfungsi untuk menyimpan seluruh dev yang nantinya yang telah dibuat atau yang sudah dibuat. Kemudian untuk dev tampilan menu fitur ini berfungsi untuk menampilkan fitur-fitur apa saja yang nantinya akan digunakan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada dev tampilan yang menggunakan perulangan while true, di mana ini berfungsi sebagai meminta ke pengguna untuk memilih nomor yang ingin dijalankan atau nomor fitur yang ingin dijalankan. Kemudian apabila kita misalnya memilih nomor 1, maka fungsi menambahkan pengeluaran ini nantinya yang akan dijalankan oleh kode programnya. Nah, begitu juga apabila kita pilih nomor 3, 2, 3, dan 4, maka fungsi program seperti lihat riwayat, hapus pengeluaran, total pengeluaran itu yang nantinya akan dijalankan oleh kode programnya. Jadi seperti itu. Dan kemudian di sini ada dev menambahkan pengeluaran, yaitu ini berfungsi untuk menambahkan data pengeluaran yang mana apabila sebelumnya kita sudah memilih nomor 1 yaitu tambah pengeluaran, maka pada bagian fungsi menambahkan pengeluaran ini yang akan berjalan pada programnya. Nah, kemudian ini meminta pengguna itu untuk memasukkan tanggal, jenis, dan jumlahnya. Nah, kemudian pada pengeluaran list append ini akan menambahkan datanya ke dalam list atau pengeluaran list yang kosong tadi. Nah, kemudian itu disimpan ke dalam listnya. Jadi seperti itu. Dan kemudian selanjutnya di sini ada dev lihat riwayat. Ini juga berfungsi untuk menampilkan riwayat data yang telah kita masukkan atau yang telah diinput oleh pengguna. Jadi ini menggunakan for range untuk melihat seberapa banyak sih jumlah data yang telah diinputkan atau yang telah dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini indeks i ini berfungsi untuk menambahkan data tersebut secara terus-menerus. Jadi apabila pengguna menambahkan, maka nanti akan terus bertambah. Jadi seperti itu. Dan kemudian untuk penjelasan dev hapus pengeluaran ini berfungsi untuk menghapus riwayat yang telah diinputkan oleh pengguna. Jadi yaitu dengan memanggil dari lihat riwayat, kemudian if pengeluaran list ini akan mengecek apakah kosong atau tidak, dan kemudian pada pengeluaran list pop ini akan dihapus dengan memilih nomornya. Jadi nomor berapa yang ingin dihapus. Dan yang terakhir di sini ada dev total pengeluaran. Ini berfungsi untuk menghitung total semua pengeluaran yang sudah diinputkan oleh pengguna atau yang sudah ditambahkan oleh pengguna. Nah, ini kemudian menggunakan for jumlah in pengeluaran list untuk menjumlahkan berdasarkan list apa saja yang telah diinputkan. Nah, ini dia tampilan kode program saat kita jalankan. Di sini terdapat menu fitur. Apabila kita mengklik nomor 1, memilih fitur nomor 1, kita bisa memasukkan tanggal pengeluaran, kemudian jenis pengeluaran, dan juga jumlah pengeluarannya itu berapa. Dan kemudian kita bisa memilih lihat riwayatnya, nih seperti pada video ini. Kemudian kita juga bisa menghapus pengeluarannya seperti yang ada pada video ini. Nah,
Nah, itu tadi penjelasan dari kode program yang sudah saya jelaskan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan kendala dan kesulitan yang saya hadapi. Yang pertama, mungkin kendala yang saya hadapi itu saat membuat kode program yang sering mengalami error pada bagian perulangan. Kemudian saya juga mengalami kendala pada logika pemrograman yang menurut saya itu masih kurang dengan yang saya harapkan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.